teman-teman marketers, jumpa lagi bersama saya, Rian Nasution, Industry Head untuk Consumer, Property, dan Retail di Markless Inc. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap harus jaga kesehatan dan stay safe selalu. Ya, teman-teman marketers, seperti biasanya, dalam episode 10 Minutes Industry Update kali ini, saya akan sampaikan 5 berita terupdate dalam minggu ini untuk industri consumer, property, dan retail. Mari kita simak beritanya. Berita yang pertama, pemerintah melalui Menteri Keuangan akan memperpanjang stimulus berupa subsidi PPN bagi sektor properti hingga Desember 2021. Sebagai salah satu stimulus untuk mengatasi dampak COVID-19, pemerintah membebaskan pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pembelian properti yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku hingga Agustus 2021. Stimulus PPN tersebut rencananya akan diperpanjang hingga akhir tahun ini, artinya sampai dengan bulan Desember 2021. Adapun rencana stimulus yang akan diberikan oleh Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan adalah tetap sama, yakni subsidi PPN yang ditanggung pemerintah 100% untuk properti seharga maksimal 2 miliar rupiah. Subsidi PPN ditanggung pemerintah 50% untuk properti yang berharga 2 sampai dengan 5 miliar rupiah. Dan subsidi PPN ini berlaku untuk rumah baru yang ready stock. Jadi tidak berlaku untuk rumah inden. Rencananya Peraturan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan stimulus ini akan dikeluarkan minggu depan. Ya. Kita masuk ke berita yang kedua, teman-teman semuanya. Akibat masih didera kerugian bersih 23,64 miliar rupiah pada kuartal pertama 2021, PT Martina Berto Tbk selaku produsen kosmetik merek Sari Ayu Martha Tilaar akan melakukan divestasi senilai 180 miliar rupiah. Produsen produk kosmetik merek Sari Ayu Martha Tilaar, PT Martina Berto Tbk, mengumumkan akan menjual aset perusahaan berupa tanah, bangunan, dan peralatan penunjang dengan harga 180 miliar rupiah atau setara dengan 33,34% dari ekuitas perusahaan per 30 Juni 2021. Manajemen Martina Berto menyatakan penjualan luas tanah tersebut merupakan bentuk divestasi aset akibat terganggunya cash flow perusahaan yang disebabkan oleh penurunan penjualan karena perusahaan tidak mampu memenuhi pesanan. Perusahaan juga membutuhkan tambahan likuiditas, terutama untuk pembayaran hutang kepada supplier yang akan jatuh tempo, sedangkan perusahaan tidak dapat lagi menambah hutang dari bank. Perusahaan berharap dengan dilaksanakannya transaksi ini, perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangan di masa depan. Berita yang ketiga, PT Hero Supermarket Tbk selaku pengelola supermarket Hero dan IKEA mengumumkan kenaikan kerugian bersih yang dialami oleh perusahaan selama kuartal pertama tahun 2021, yakni 550,89 miliar rupiah, meningkat 169,95% dibandingkan dengan periode pertama tahun 2020. Pengelola supermarket Hero dan IKEA, PT Hero Supermarket Tbk, melaporkan kenaikan rugi bersih pada semester pertama tahun ini dari periode yang sama tahun sebelumnya. Rugi bersih yang dicatatkan oleh Hero mencapai 550,89 miliar rupiah pada 6 bulan pertama tahun ini, meningkat 169,95% dari periode yang sama tahun 2020, di mana rugi perusahaan tercatat sejumlah 202,08 miliar rupiah.
Meningkatnya kerugian perusahaan sejalan dengan turunnya pendapatan bersih perusahaan dari semula mencapai 4,95 triliun rupiah, kini menyusut 26% menjadi hanya sekitar 3,66 triliun rupiah. Pada akhir Juni 2021, total karyawan Hero mencapai 7.248. Angka ini berkurang 2.669 orang dari akhir Desember tahun lalu sebanyak 9.917 karyawan, yang juga turun dari akhir Desember 2019 sebanyak 11.075 karyawan. Pada akhir Juni 2018, karyawan Hero tercatat mencapai 14.112 karyawan, yang artinya dalam 3 tahun terakhir telah terpangkas hampir setengah dari jumlah karyawan Hero. Berita yang keempat, Duo MAP Group, PT Mitra Adi Perkasa Tbk dan PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk berhasil mencatatkan kinerja keuangan positif pada semester pertama tahun ini, membalikan dari kondisi rugi di semester 1 2020. Duo MAP Group, PT Mitra Adi Perkasa Tbk dan PT MAP Aktif Adi Perkasa Tbk berhasil mencatatkan kinerja keuangan positif pada semester pertama tahun ini. Pendapatan bersih kedua perusahaan tercatat naik dan mampu membalikkan keadaan dari kondisi rugi di semester 1 2020 kini menjadi untung. Pada periode akhir Juni 2021, pendapatan bersih PT Mitra Adi Perkasa Tbk tercatat naik 33,90% menjadi 9,13 triliun rupiah dari posisi yang sama tahun sebelumnya sejumlah 6,82 triliun rupiah. Selain itu, beban usaha PT Mitra Adi Perkasa Tbk juga ada hasil ditekan dari semula 2,70 triliun rupiah menjadi 2,67 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan dan beban usaha yang berhasil ditekan membuat Mitra Adi Perkasa atau MAP berhasil memperoleh laba bersih sebesar 271,71 miliar rupiah dari kerugian 407,94 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2020. Peningkatan penjualan ini didorong oleh peningkatan transaksi online khususnya pada produk-produk fashion dan kosmetik terbaru selama kuartal kedua tahun 2020, khususnya pada musim Lebaran yang lalu. Berita yang kelima, setelah membukukan laba bersih sebesar 255,84 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2021, PT Lipo Karawaci malah rugi 263 miliar rupiah pada semester 1 2021. PT Lipo Karawaci Tbk mencatatkan rugi bersih 263,04 miliar rupiah di semester 1 2021, membaik atau mampu dipangkas. PT Lipo Karawaci Tbk mencatatkan rugi bersih 263,04 miliar rupiah di semester pertama tahun ini, membaik atau mampu dipangkas 79% dari periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, yang masih mengalami rugi hingga 1,25 triliun rupiah. Pendapatan perusahaan naik 36% menjadi 7,23 triliun rupiah dari periode yang sama tahun yang lalu, yaitu 5,33 triliun rupiah. Pendapatan bersih dari PT Lipo Karawaci Tbk menjadi 7,07 triliun rupiah, naik 34% dari Juni tahun lalu sebesar 5,28 triliun rupiah. Pada Q1 2021, pendapatan bersih PT Lipo Karawaci Tbk mampu mencapai 3,4 triliun rupiah. Kontributor terbesar pendapatan PT Lipo Karawaci Tbk selama semester 1 2021 ini adalah dari sektor healthcare 3,81 triliun rupiah, disusul dari sektor real estate development sebesar 1,94 triliun rupiah.
Ya, itu tadi teman-teman marketers 5 berita terupdate untuk minggu ini. Jangan lupa subscribe channel Marketers TV sekarang, likes, komen, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari kami. Saya, Rian Nasution, beserta kru yang bertugas dengan protokol COVID-19 undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe, stay healthy.